Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Dua Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Imamat 10 ayat 8-11, hari ini kita akan lanjutin dari 12 sampai 20-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang bagian imam dari korban. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 10 ayat 12 sampai 20. Bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkat kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukannya seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban menghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Oke guys, kita memasuki bagian akhir dari pasal 10. Di tengah-tengah kebingungan akan dosa dan hukuman pada hari ke-8 yang tragis ini, bersama dengan klarifikasi yang diperlukan akan ekspektasi ritual, ada hal lain yang tidak beres. Kali ini melibatkan dua anak Harun yang tersisa. Belum lama nih Nadab dan Abihu, dua yang lain ternyata membuat kesalahan. Pas awalnya mereka udah benar, yaitu korban menghapus dosa umat berupa seekor kambing telah dibawa sebagaimana mestinya, tetapi mereka tuh bingung. Kambing tersebut dibakar seluruhnya dan bukannya dimakan sebagian oleh para imam sebagaimana yang seharusnya. Sebenarnya, kalau masih bingung apa sih yang mereka paling bisa lakukan biar gak salah? Ya benar, nanya aja. Tetapi mereka bukannya nanya, mereka mengambil keputusan, melakukan hal yang menurut asumsi mereka, kayaknya begitu deh. Nah, Musa akhirnya marah karena pelanggaran perintah tersebut begitu cepat setelah perintah itu diberikan. Tapi mungkin juga karena jika hukuman yang sama diberikan kepada kedua adiknya seperti yang diterima oleh kakak-kakak mereka, maka hal itu akan menjadi akhir yang cepat bagi seluruh keturunan Imam Harun. RIP semua ya. Nah, salah satu alasan Musa ketemu dan ngomong sama Harun itu karena sudah terjadi. Anak-anaknya tidak membawa darah atau korban masuk ke dalam tempat kudus. Padahal peraturannya jelas. Darah korban itu diperlukan jika persembahan itu ditujukan untuk para imam atau bangsa itu secara keseluruhan. Penggunaan darah seperti itu akan membuat korban tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh para imam. Di sini jelas banget ya peraturannya. Padahal untuk persembahan untuk para imam dan bangsa Israel secara keseluruhan, mereka yaitu para imam diharuskan untuk memakan sisa korban itu. Nah, karena kecerobohan dua anak Harun, jadinya nggak bisa memenuhi peraturan. Nah, Harun tahu banget tentang peraturan ini dan tahu banget anaknya blunder. Tapi dia memberikan pembelaan untuk anak-anaknya yang tersisa. Ia mengingatkan Musa bahwa ia dan secara implisit keempat putranya yang telah membantunya telah membawa persembahan mereka sendiri pada hari itu. Meskipun demikian, penghakiman telah jatuh. Karena itu si Harun nanya,
Apakah dengan membawa persembahan itu, dengan memakannya sesuai dengan yang disyaratkan, semuanya akan menjadi benar? Karena seluruh imamat masih baru pada saat itu. Mereka belum pernah mempersembahkan korban sebelumnya, dan dihadapkan pada akibat-akibat mematikan yang dapat terjadi jika terjadi kesalahan, maka Harun merasa khawatir. Wajar sih ya. Coba deh kamu posisikan dirimu. Anggap aja kamu Harun. Baru banget ngasih tahu semua aturan. Kan ya nggak serta-merta hafal. Juga ada ketakutan ya, belum lagi vibes-nya ibadah yang khidmat kusyuk gimana gitu. Jadi ada rasa hati-hati di saat yang sama, takut dalam arti hormat gitu guys. Karena itu Harun yang kemungkinan saat itu sadar bahwa korban penghapus dosa umat yang memang boleh dimakan telah menjadi korban penghapus dosa bagi para imam juga, karena korban tersebut diperlukan untuk menebus dosa Nadab dan Abihu, dan oleh karena itu tidak boleh dimakan. Ia mungkin juga menganggap korban-korban itu tidak sah karena dipersembahkan oleh para imam yang tidak sah. Dengan tidak memakannya, ia menghindari dosa yang lain. Apapun penjelasan Harun, penjelasannya dapat diterima oleh Musa, dan sebagai implikasinya tidak ada hukuman yang menyusul. Kasih karunia melampaui hukum Taurat. Kasih karunia itu adalah Eleazar dan Itamar tidak mati seperti Nadab dan Abihu. Ya jadi begitu teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, dari perikop ini kita belajar tentang perlunya ketekunan dan bahayanya kurang tekun. Kok bisa? Ya karena anak-anak Harun kurang tekun mempelajari aturan main dalam liturgi ibadah. Jadilah mereka ini tidak 100% menguasai apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan. Dan mereka menggunakan asumsi sendiri dan eksekusi apa yang menurutnya benar. Nah, bersyukur banget ya untuk kasih karunia Allah yang tidak memberikan hukuman untuk Eleazar dan Itamar. Nah, kok nggak dihukum sih? Gak fair dong. Nah, inilah yang disebut anugerah, aka kasih karunia. Seharusnya dihukum, tapi nggak dihukum gitu guys. Yang berhak menentukan ini ya Allah sendiri. Dan bagian manusia yang mendapatkan kasih karunia Allah adalah bersyukur. Jadi, yuk kita belajar untuk tekun dalam mempelajari kitab suci dan how to apply dalam kehidupan sehari-hari guys. Saat teduh bersama grup ini bisa jadi sarana untuk kalian belajar tekun belajar firman Tuhan. Karena kalau sendiri, struggle-nya lebih banyak daripada sama grup. Ya kan? Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, menurutmu gimana caranya untuk bisa tekun belajar firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk bisa mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.